افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ركعتان تؤديان في اليوم المعروف في وقت الظهر، والمعتمد أنها صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورة، ولهذا صلاة الظهر لا تغني مع إمكان الجمعة إذا لم يضيق الوقت، إلى آخر ما قال المؤلف. باب صلاة الجمعة. Bab salat Jumat. Salatul Jum'ah, adapun salat Jumat itu adalah 2 rakaat yang dikerjakan di hari yang diketahui, yaitu hari Jumat, di waktu zuhur. Madhab Al-Qadim, madhab Al-Imam Syafi'i itu punya madhab 2. Madhab Al-Qadim, madhab yang dulu, dan ada madhab Al-Jadid, madhab yang baru. Nah, ketika itu ada perpindahan. Al-Imam Syafi'i pindah dari Irak ke Mesir, dan ternyata di situ banyak perubahan-perubahan di dalam madhab beliau, termasuk misalnya waktu salatul maghrib. Kalau madhab yang dulu, kalau salah itu salat maghrib cepat, 2 rakaat ditambah 3 rakaat selesai, hilang waktunya. Ma'ashghalis salah, dengan kesibukan-kesibukan salat seperti wudhu dan lain sebagainya. Jadi waktunya pendek. Tapi begitu ke Mesir berubah lagi tuh, waktunya agak panjang, sampai terbenamnya Syafaqul Ahmar, sampai hilang itu menjadi gelap itu langit ya. Nah, begitu juga ini dulu Al-Imam Syafi'i dalam madhab yang lama dikatakan salat Jumat itu zuhur yang dikhosor, salat zuhur yang diringkas. Tapi di madhab yang jadid, madhab yang baru, atau pendapat dari Imam Syafi'i di madhab yang baru, beliau mengatakan bahwasannya salat Jumat itu adalah salatul mustaqillah, salat yang independen, salat sendiri, bukan zuhur dikosor, enggak. Ya, makanya di sini dikatakan walihada salatul zuhur la tughni ma'a imkanil jum'ah. Oleh karena itu salat zuhur tidak cukup dengan adanya kemungkinan orang tersebut bisa sholat Jumat. Orang yang gak punya udhur, dia sholat zuhur padahal di masjid masih melakukan sholat Jumat, maka sholat zuhurnya gak sah. Itu pendapat itu. Nanti insya Allah ada itu. Itu yang gak ada udhur ya. Kalau ada uzur, maka disunnahkan untuk sampai tidak memungkinkan sholat Jumat. Batas paling pendeknya itu adalah berdirinya imam dari ruku di rakaat kedua. Karena kalau sudah Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah, ini di rakaat kedua, orang berarti sholatnya itu sholat 4 rakaat. Karena nggak memungkinkan untuk sholat Jumat. Ma'adrak rakaah, nggak menemui 1 rakaat bersama imam. Itu nanti permasalahan-permasalahan tersebut insya Allah ada di bab selanjutnya. Lalu kemudian dikatakan tidak cukup orang sholat zuhur dengan adanya kemungkinan sholat Jumat. Idza lam yudrikil waqt, jika tidak sampai waktu itu menjadi sempit. Artinya selama dia bisa melakukan sholat Jumat, zuhurnya nggak bisa. Fadilatuha,
keutamaan sholat Jumat luar biasa, banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Salah satunya di sini bahwasannya Jumat dari Jumat ke Jumat itu pelebur dosa. Artinya kalau orang sholat Jumat di Jumat kemarin, lalu kemudian sholat Jumat di Jumat yang akan datang, antara Jumat ini dengan Jumat ini dilebur kesalahan dan dosa-dosanya, majtunibatil kabair, selama dosa besar itu dihindari. Ya. Kemudian barang siapa yang mandi dan bersuci, kemudian bergegas pada pagi hari. Pada pagi hari itu ada waktu-waktunya. Ada waktunya. Yang dinamakan bakar atau cepat-cepat memulakan atau mendahulukan sholat Jumat itu biasanya sholat kalau sebagian salaf itu, bahkan di Tari masih ada itu, orangnya itu adzan subuh mandinya niat juga mandi Jumat, mandi sunnah untuk sholat Jumat. Masuk mandinya yaitu setelah fajar, jadi adzan subuh mandi dia. Ini sekalian ada kesunahan juga bahwasannya mengumpuli istrinya itu kalau malam Jumat. Kalau malam Jumat. Terus itu permasalahan pernikahan itu ya. Satunya ada yang mengatakan bunuh Yahudi atau apa dan lain sebagainya kalau malam Jumat. Ya, itu hadis, bahkan ada yang mengatakan bukan hadis martabatnya bahkan sampai dikatakan maudhu', hadisnya hadis palsu. Ya. Tapi ada yang mengatakan bukan sampai palsu. Ada yang mengatakan marfu'. Marfu' itu ke hadisnya ke perucapan atau perkataan para sahabat. Paling ada hadis juga yang mengatakan barang siapa yang mengumpuli riwayat ya, mengumpuli istrinya di malam Jumat, kemudian pagi harinya dia mandi, yaitu pagi hari fajar, bangun sholat fajar itu dia mandinya dijadikan satu, ya. Mandi hadas, janabah, kemudian mandi sholat Jumat, lalu kemudian berangkat ke masjid, berarti berangkat sholat subuh, lalu kemudian dari subuh tersebut tidak beranjak sampai Jumatan, Jumatan. Nah, itu masih ada orang-orang kayak gitu tuh. Bukan orang nggak punya rumah ya, enggak punya rumah. Tinggal di situ, zikir, wirid, sholawat, baca kitab ini, baca zikir, ya, macam-macam dan lain sebagainya. Sampai sholat Jumat, selesai sholat Jumat baru. Ini awal waktu bakar, tabkir. Yaitu awal waktu mendahulukan atau bergegas kepada sholat Jumat. Paling akhir adalah ketika khatib ada di atas mimbar. Nah, kalau sudah khatib di atas mimbar, malaikat yang jaga masjid atau menjaga pintu masuk itu sudah duduk. Sampai dalam riwayat dikatakan dia cuma dapat pahala seperti pahalanya telur. Itu. Wala kulli hal, ya. Kalau bisa ya sebelum adzan, ya. Adzan pertama. Sebelum adzan pertama. Dikatakan wa masya wa lam yarkab, dan dia berjalan tidak menunggangi. Wadana minal imam, dan mendekati imam. Ini hadisnya mendekati imam artinya ngambil shaf pertama. Agrab fal agrab, paling dekat, kemudian paling dekat itu. Ya. Shaf pertama, kedua, ketiga, ya. Seperti itu. Apa yang dia dapatkan? Maka yang dia dapatkan adalah wadana minal imam fastama'a wa lam yalu. Lalu dia mendengarkan imam dan tidak lalai. Rasulullah SAW menegur orang yang main kerikil, batu. Masjid Nabawi dulu kan nggak ada lantai, nggak ada tikar, ya. Jadi ada yang main tanah, ya. Fikrah mungkin ya, banyak pikiran. Ya. Tapi kalau sekarang bukan ada lagi, main bertasbih, masih labas, main HP. Ini hadis dia main game. Pakai HP-nya, Allahu Akbar. Ya. Ini wajib diingatkan ini wajib diingatkan. Kalau bisa setiap khatib itu mengingatkan itu. Ya. Padahal sebelum khatib naik, wa man lagha fala jum'ata lah.
Ya. Mungkin akhir-akhir ini harusnya diganti itu pakai bahasa Indonesia sudah. Ya. Barang siapa yang lagha, yang lalai, pada Jumat tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Biar paham semuanya. Ya. Itu. Eman ya. Kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanah. Maka yang dia dapatkan dari rumahnya sampai ke masjid, setiap langkahnya dia mendapatkan pahala amal atau beramal setahun penuh. Amal apa itu? Amal yang dikatakan adalah ajru siyamiha, pahala puasanya plus pahala qiyamnya, pahala tahajudnya. Setahun penuh. Coba bayangkan tiap 365 hari dia puasa, 365 hari dia tahajud. Padahal ya nggak tahajud, ya nggak poso, tapi dapat itu pahalanya. Oh, luar biasa ini. Ya. Dan ini pahala ini sebelum di akhirat sudah dibalas di dunia. Orang ini mikir-mikirnya, kan kepinginnya instan, kepinginnya ketemu tatap ada di depannya, gitu kan ya. Tapi padahal pahala itu sebelum dibalas di akhirat, dibalas dulu, dikasih. Efeknya itu masih ada di dunia. Uripnya enak, hidupnya seneng, nggak banyak masalah, nggak banyak problem, nggak banyak sumpek, nggak banyak stres, nggak banyak utang, nggak banyak. Karena apa ya? Karena efeknya pahala amal soleh. Ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah itu yang dikatakan barang siapa daripada seorang laki mendakari unza, ya, laki perempuan. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh daripada laki perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami jadikan hidupnya hidup yang enak, kata Allah Subhanahu wa taala. Loh, hidup enak ini di dunia dulu, bukan di akhirat. Ya. Dari apa? Dari amal soleh. Apapun itu, mulai kecil sedikit amal baik, senyum gini gitu, itu pahala itu. Di dunia sudah dapat sebelum di akhirat. Ya, sunnatul fardiyatiha disunnahkannya dulu, ya. Sanah bukan sunnah. Sanah di awal perintah sholat Jumat ini ada yang mendobitkan, yang mempaskan adalah di malam Isra wal Mi'raj. Ketika perintah sholat 5 waktu termasuk di situ ada sholat Jumat. Ada yang mengatakan enggak. Lalu terus kapan? Pokoknya di Mekah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW di Mekah. Wa awwalu man sallaha As'ad bin Zurarah. Dan yang paling pertama melakukan sholat Jumat malah bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah As'ad bin Zurarah, seorang sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah. Ma'a Mus'ab bin Umair, bersama sahabat Mus'ab bin Umair. Ini melakukan sholat Jumatnya di Quba, Madinah. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau malah nggak sholat Jumat waktu di Mekah. Ya. Dikatakan kenapa nggak sholat Jumat? Masih belum sempat. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan karena jumlahnya sahabat belum sampai 40 waktu itu. Kan dianjurkannya sampai ada syariatnya bahwasanya Jumat itu 40 orang. Walaupun nanti ada pendapat. Insyaallah kita akan jelaskan itu semuanya. Ada pendapat yang sampai ma yusamma jamaah, yang dinamakan sholat berjamaah, maka boleh untuk sholat Jumat walaupun itu 2 orang imam makmum. Ya. Mungkin hal ini yang dilakukan oleh As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW tidak melakukan sholat di Mekah karena di Mekah waktu itu masih tertindas. Masih tertindas. Jadi amal-amal ibadah itu sembunyi-sembunyi. Pernah sekali umat Islam terang-terangan sholat ibadah ketika di Mekah, yaitu tawaf. Terang-terangan itu maksudnya bukan 1-2 orang, enggak, rombongan. Kapan itu? Ketika masuknya Islam Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah. Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna fil haq?" Ya Rasulullah, bukankah kita ini hak, ada di benar?
Bukankah engkau adalah nabi yang diutus? Bukankah kita ini benar? Bukankah agama kita ini benar? Iya. Terus kenapa kita sembunyi-sembunyi ya Rasulullah? Sayyidina Umar ngomong gitu didukung Sayyidina Hamzah. Sepodo kendele ini ya. Sama-sama beraninya ini, sama-sama kesatrianya ini. Naam ya Rasulullah, ayo bismillah, plak keluar. Keluar langsung labbaik Allahumma labbaik tawaf. Abu Jahal, Khalid Al-Walid bin Al-Mughirah dan semuanya itu orang-orang petinggi Quraisy, petinggi kafir Quraisy, mereka melihat toh. Sampai ada yang nantang gini pegang sama Al-Walid bin Al-Mughirah. Kalau enggak salah Abu Jahal turun mau ngelarang. Pegang sama Al-Walid bin Al-Mughirah. Ente kepingin harim itu jadi janda Pak dikatakan. Ente kepingin istrimu jadi janda Pak. Enggak ada yang berani menentang barisan yang di kanannya Hamzah dan di sebelah kirinya Umar bin Al-Khattab. Kalau saya balik awis pasrah wae gitu. Jadi penonton mereka, tawaf mereka. Rasulullah SAW dengan bersama para sahabat-sahabat yang lainnya. Wah kata. Sayyidina Umar ini kalau ada yang nantang-nantang, berani nantang-nantang itu ya, omongannya kayak gitu. Siapa yang mau istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim silahkan, ayo maju katanya. Ngancemnya ngono. Kemudian syurut wujubil Jum'ah, syarat-syarat wajibnya Jumat. Kalau nggak ada ini berarti nggak wajib salat Jumat bagi orang tersebut. Apa yang pertama? Al-Islam wa huwa syartu likulli ibadah. Islam itu syarat untuk setiap ibadah. Orang yang melakukan ibadah syaratnya Islam pertama itu. Islam. Kemudian baru balik akil karena masuk ke dalam bab taklif. Ya. Yang Pak Penari pernah kita sampaikan syurut atau syarat-syarat taklif ada 4 yang diajarkan di madrasah-madrasah itu biasanya 2 saja itu, balik dan akil, balik dan berakal. Tapi di situ ada yang tambahan salamatul hawas wa bulughud dakwah. Selamat panca inderanya serta sampainya dakwah atau ajaran. Ya. Itu. Tapi di sini Islam itu syaratul likulil ibadah. Syarat untuk setiap ibadah itu Islam. Ya. Kita mau ibadah apa saja kalau Islam diterima, kalau enggak Islam enggak diterima. Ya. Orang non muslim baca Al-Qur'an tiap hari hatam. Enggak Islam, enggak diterima. Sedekah kayak apapun, ini sampai ada yang khilaf ini, kebaikan kalau urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Orang sedekah, orang kafir sedekah, luar biasa. Tapi kalau dia nggak Islam, sedekahnya itu dibalasnya cuma di dunia, tapi tidak di akhirat. Nah kalau Islam bagaimana? Dunia akhirat. Ya. Itu syarat likulil ibadah. Untuk setiap ibadah syarat yang pertama adalah Islam. Ya. Fala tajib alal kafir al-asli. Maka sholat Jumat itu tidak wajib bagi orang kafir al-asli, yang asli ya. Yang asli. Tapi kalau murtad bagaimana? Murtad tetap wajib. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah lana wa li ahbabina wa dzurriyyatina. Murtad wajib dan masih kena kewajiban syariat. Orang murtad tetap wajib puasa. Orang murtad tetap wajib zakat. Kalau enggak zakat ambil barangnya. Mal fai itu namanya. Harta fai ambil. Ya. Orang murtad kok kejem loh ini syariat. Ya apalagi kita orang ini ya kena kayak gini semuanya. Ya, syariatnya gini. Enggak bisa terus kalau murtad selesai gitu ya. Enggak, itu di Al-Qur'an sudah dijelaskan semuanya. Ya. Kena itu syariat, wajib sholat Jumat. Terus kalau sholat Jumat apakah dia sah? Enggak sah selama dia masih murtad. Harus Islam dulu. Nah, itu. Kalau misalnya dia itu kemudian misalnya naudzubillah min dzalik, murtad sebulan. Bulan selanjutnya dia Islam. Lah terus Jumatnya kemarin bagaimana? Fa yaqdiha dhuhran. Maka sholat Jumat yang kemarin lewat itu digodok menjadi zuhur.
4 rakaat. Itu syarat yang pertama Islam. Yang syarat wajib Jumat yang kedua adalah al-balugh atau baligh. Baligh. Fala tajib 'ala as-sabi, maka tidak wajib bagi as-sabi anak yang belum baligh. Wa tasihhu minhu idza kana mumayyizan, dan sah jika anak tersebut sudah tamyiz. Tamyiz itu bagaimana? Tamyiz itu yang ada berapa pengertian daripada tamyiz. May yastanji wahdah, siapa yang bisa cebok sendiri, makan sendiri. Barang siapa yang bisa membedakan antara kanan dan kiri. Barang siapa yang bisa memahami pertanyaan dan bisa menjawab. Dan ada yang bisa membedakan man farraqa baina tamrah wal jamrah. Siapa yang bisa membedakan antara tamrah, kurma, dan jamrah, dan bara api, arang. Itu tamyiz. Tamyiz itu kapan? Tamyiz itu bisa karena kelas 1 SD itu sudah tamyiz. Ya tergantung lah orangnya, tergantung anaknya bagaimana ya. Bisa kecerdasan anaknya lah istilahnya. Hakadha. Kemudian wa tasihhu minhu, dan Jumat sah, Jumatnya dia sah. Artinya kalau anak tamyiz sholat Jumat nggak perlu sholat duhur. Kenapa? Karena sholat Jumatnya sah. Nanti ada bagian-bagiannya itu. Kemudian yang ketiga al-aql, berakal. Fala tajibu 'alal majnun, maka tidak wajib bagi orang gila. Wala tasihhu minhu, kalau orang gila masuk salat Jumat apakah sah? Duhurnya aja enggak sah kok Jumatan. Itu orang yang kurang akal ya. Wal junun funun. Gila itu macam-macam. Gila itu macam-macam. Terkadang ada orang yang dia itu sehat walafiat, tapi kelihatannya ada gilanya. Itu Habib Abdurrahman Amimang, Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Idrus itu pernah cerita waktu kita taklim di tempat beliau sebelum Hadramut itu. Berapa itu? 25 tahun kemarin atau 26 tahun kemarin? Masih 99 sekian. 19 sekian itu. Taklim beliau cerita, anak punya sohib katanya. Sohib ini dia ngomong, gak ono mang katanya, gak ada yang namanya orang tidur ba'dal asar, ba'da sholatil asar ya. Setelah sholatnya, kalau belum sholatnya gak masalah, tapi setelah sholatnya terus tidur arba'in yom 40 hari jadi gila itu gak mungkin, gak ada. Lah ajdaduna ngomong ini katanya. Orang tua kita dulu ngomongnya kayak gini katanya. Wah enggak mungkin, tak praktekno katanya. Dipraktekno sama orang tersebut. Tidur setiap sholat, habis sholat asar tidur, habis sholat asar tidur. Sampai 40 hari saking pengen buktikannya ke Amimang, datang ke rumahnya Amimang didok-dok rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukakan. Ini buktinya katanya. Anak ba'dal asar sholat 40 kali, sholat tidur 40 hari, 40 kali. Setelah sholat asar, anak bekher, nggak gila, nggak apa. Dijawab apa emang? Nggak gendeng apa kan dia gendeng kau dia. Wes gila lho apa? Dah nak wong jam 1 bengi dok-dok amane wong nyampe no kayak ngene tok. Ketok rumahnya orang jam 1 jam 2 malam cuman nyampaikan kayak gini, kalau nggak orang gila nggak mungkin gitu. Nah, itu al-junun funun. Gila itu macam-macam. Hakadha. Ya. Wala tasihhu minhu, dan tidak sah kalau orang gila terus dia enggak sah. Al-hurriyah, orang al-hurriyah. Ada yang namanya jununul mudbiq. Kadang gila, kadang enggak. Kadang gila, kadang waras. Dan itu saya enggak pernah lihat waktu taklim. Waktu dulu ada taklim enggak pernah lihat. Waktu di Hadramut ini pas kita dakwah ketemu orang model kayak gini. Ketika dia itu ada duit, waras. Pas enggak ada duit, kumat. Nah kalau sudah kumat itu nggak pakai baju, keliling embong-embong,
wah sudah jerit karepe dhewe. Tapi nek begitu waras, oh kena setil, malah dagang dia. Malah dagang. Oh kok ngene ya katanya. Ini yang namanya junul mudbik. Nah kalau waktunya sadar ya wajib Jumat, tapi kalau waktunya dia gila ya enggak wajib Jumat. Itu. Al-hurriyah sekarang, merdeka, bukan budak. Fala tajib, maka tidak wajib alal abad untuk seorang budak. Walau muba'adhan au mukataban, walaupun itu budak sebagian bebas atau mukatab yang dia itu punya catatan kalau nanti utang sama Sayyidnya ya. Sayyid, saya akan mengumpulkan duit, atau Sayyidnya ngomong kalau kamu bisa membayar per 4 bulanan atau per bulannya sekian sampai 12 bulan dan terkumpul uang jumlahnya sekian, kamu bebas. Itu namanya mukatab. Muba'ad itu biasanya sebagian bebas, sebagian masih terikat perbudakan. Itu mungkin ada 2 orang kongsi budak, yang satu kemudian mengatakan saya bebaskan, yang satu enggak bebaskan. Berarti muba'ad, sebagian bebas, sebagian tidak. Nah terus kalau gini bagaimana? Masih enggak wajib sholat Jumat, tapi tidak wajib zuhur. Ya, wajib zuhur. Wa tasihu minhum, dan sah kalau mereka mengerjakan Jumat sah. Artinya tidak perlu lagi untuk sholat zuhur. Ad-dukurah, laki. Fala tajibu 'alal mar'a wala 'alal khuntha. Tidak wajib bagi perempuan ataupun khuntha. Khuntha itu kalau nggak saya jelaskan masalah khuntha ini. Perempuan asli nggak wajib sholat Jumat. Khuntha, nah ini masalah. Khuntha itu siapa? Khuntha itu yang memiliki 2 alat kelamin. Jelas. Ya. Tapi kalau yang dia itu laki kemudian condong kepada perempuan, itu namanya bukan khuntha, namanya laki. Lalu terus apa condong perempuan gini gitu? Obatono. Diobati. Ya, itu dulu pernah ada kalau nggak salah itu. Ya. Orang khuntha, seorang perempuan, seorang laki yang kemudian dia kemolek-molekan, tingkahnya seperti perempuan. Ya. Masuk ke tentara, dididik sama tentara, jadi lanang kok, jadilah laki. Loh iya, memang kudu gitu, harus gitu. Nah sekarang subhanallah, haula wala quwwata illa billah, zaman ini, ya laki-laki malah kepingin jadi seperti itu. Tujuannya apa? Viral, tujuannya terkenal, tujuannya supaya dibilang lucu. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini kaum tulang lunak ini. Ya, sampai dikatakan kaum tulang lunak. Ya peristiwa ini. Lah ya itu, enggak benar. Antum kalau punya anak laki jangan sampai kumpul sama kakak-kakaknya atau adik-adiknya perempuan. Kalau ada anak laki, lihat apa anak laki ini duduk sama saudara-saudaranya perempuan, panggil, main sama laki-laki, tidak boleh main sama perempuan. Kalau enggak berubah loh, berubah. Itu tabiat itu akan menjadi berubah kalau 40 hari kumpul sama satu orang yang sama. Kemudian al-khuntha di sini adalah yang memiliki 2 alat kelamin. Kalau dia itu laki, kemudian paes kayak perempuan dan lain sebagainya, tetap wajib Jumat karena dia laki. Karena dia laki. Itu masalah itu. Sampai ada satu orang yang seperti itu kemudian berangkat umroh. Mau masuk ke tempatnya laki, jadi bahan tontonan. Ke perempuan ya nggak mungkin karena dia laki. Pakai baju umroh itu ihram itu pun sampai bikin orang bingung. Dia kira apa wedok ini padahal laki. Ya. Sampai jadi masalah waliyadzubillah min dzalik. Ya. Kemudian as-sihah. Kalau misalnya perempuan sama khuntha, yang benar-benar khuntha ini, ya, khuntha itu apa yang memiliki 2 alat kelamin tersebut ya. Itu kemudian sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah keduanya itu. Jadi tidak perlu lagi untuk sholat zuhur. Kemudian as-sihah,
sehat. Syarat wajibnya sholat Jumat adalah salah satunya adalah sehat. Artinya, fala tajib 'alal marid. Kalau orang sakit bagaimana? Ya enggak wajib. Orang sakit enggak wajib sholat Jumat. Loh terus kalau misalnya mau sholat Jumat, ya silakan. Ya, silakan. Tapi ada sakit yang dia itu malah haram hadir sholat Jumat. Duh, kok haram? Ada. Seperti apa? Idza syadidul ishal. Kalau orang tersebut buang air terus. Yang sekiranya kalau dia hadir Jumat, kirim salam. Bikin najis itu masjid. Maka dia haram berangkat. Haram dia berangkat Jumatan. Fala tajibu al-marid alladhi yashqa 'alal hudur, maka tidak wajib bagi orang yang sakit yang susah untuk hadir salat Jumat. Kama syaqatil masyi fil matar. Begitu juga seperti orang yang susah hadir Jumat dan jamaah di dalam keadaan hujan. Fa idza hadara ba'da zawal, kalau dia hadir setelah zawal, yaitu setelah zawal berarti mau adzan. Fala yajuz lahul insiraf, maka enggak boleh balik. Kalau sudah sampai masjid. Ba'da zawal atau adzan pertama lah, ya. Itu adzan pertama. Dia enggak kuat. Saya kok enggak kuat, dia pusing, ngeluh dan lain sebagainya. Wis tak pulang, enggak bisa. Fala yajuz al-insiraf, enggak boleh balik pulang. Illa idza syaqqa alaihi al-intidhar, kecuali kalau sampai susah bagi dia untuk nunggu. Ini ngenteni iki suwe, ndak iso, ndak kuat, aku iso semaput, iso macam-macam. Baik mulya. Kalau sudah seperti silakan Bu pulang. Kata. Yang ketujuh, yang terakhir, al-iqamah fala tajibu 'alal musafir, maka enggak wajib salat Jumat bagi musafir. Wa tajibu 'alal mustautin, dan wajib bagi orang penghuni tetap. Mustautin itu orang yang enggak keluar-keluar kecuali hajat. Min babil aula. Nanti ada insyaallah dhabit daripada atau ketentuan orang muqim dan mustautin. Muqim mustautin ini makanya orang kalau sholat di airport hati-hati. Ya, hati-hati. Airport ini enggak rame kecuali kalau di situ orangnya kebanyakan muqim. Muqim itu musafir. Ya, musafir yang kemudian menetapkan gitu saya tinggal di sini 4 hari. Orang yang seperti ini nih bisa Jumatan, tapi kalau di airport enggak bisa. Ya, kebanyakan orang musafir di situ tuh. Maka bagaimana? Sholat duhur, sholat Jumat di rest area. Tidak iso. Rest area itu tempatnya musafir. Jadi harus hati-hati ya. Loh terus bagaimana kalau sholat, kan ini sudah 40 dan lain sebagainya. Loh makanya taklim. Kadang-kadang orang yang ngomong pokoknya wong akeh gak apa-apa salu. Enak, itu Imam Syafi'i ya, Pak. Ya kadang-kadang orang itu maksakan yang dia nggak paham. Pokoknya iki pokok iki sing ngene. Nggak bisa. Ente bukan orang yang wajib Jumat. Ente musafir, ente nggak wajib. Atau ente 4.000 orang, jangan 4.000 orang. Jumatnya nggak sah. Ya. Maka semuanya harus sholat duhur. Itu. Wah kita. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita ilmu yang bermanfaat dan beramal sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan, kita baca zikir Yaumul Thuluts hari Selasa, kita doakan mereka terutama juga orang-orang yang ada di Palestina, Gaza, Rafah, itu juga di Yaman. Ya, kemarin dibom sama Israel, Yaman. Enggak tahu Israel apa siapa, enggak tahu. Kemudian juga Hind di India, ya. Al-Quran disobek-sobek, masjid dihancurkan dan lain sebagainya oleh orang-orang mereka itu. Kemudian juga di Somal, di Sudan dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan Allah beri pertolongan untuk mereka semuanya. Allah jauhkan daripada keburukan-keburukan. Lana wali walidina wali ahlina wa ahbabina wali jamil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء. مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا أننا أسرفنا على لظى، فاكتب علينا توبة تغسل لكل، واستر لنا الأورات وآمن الروعات. رب والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة. نحظى بكل سوء. ربي عليه عد الحب، إذا طاس صحبي، والحمد للإله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل يا ربي صل عليه وسلم.